Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa infisama laha wallahu sami'un 'alim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai hari ini kita terus menikmati kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat kesempatan, kesehatan, kekuatan dan waktu luang, terlebih nikmat iman dan Islam. Bersama sekali lagi kita panjatkan semoga sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para tabiin dan orang-orang yang soleh yang senantiasa istiqomah di jalannya. Semoga kita termasuk di antaranya dan mendapat syafaat di yaumil akhir. Tak bosan-bosannya saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk meluruskan niatan bahwa segala yang kita korbankan hari ini, hawa dingin yang kita lawan, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita lakukan tidak sia-sia dan mendapat pahala ibadah. Amin. Kembali saya berdiri di sini menggantikan Ustadz yang seharusnya mengisi karena ada halangan, saya menggantikan. Sebelum memulai kultum di pagi ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Ketika kita ingin pergi ke suatu tempat, misal pergi ke kantor atau mengantarkan anak sekolah, adakah yang memaksa kita untuk menggunakan kendaraan tertentu? Tentu tidak. Kita bebas memilih mau naik bis ataupun naik motor. Itu terserah kita, tidak ada yang memaksa. Ketika kita memilih kendaraan, misal kita milih bis, tentu kita tahu konsekuensinya, kita harus membayar karcis. Resikonya berdesak-desakan atau justru salah arah, salah jurusan. Kita tahu resiko dengan memilih. Kalau kita memilih sepeda motor, konsekuensinya adalah kita harus memakai helm, punya SIM, dan harus mematuhi peraturan lalu lintas. Ini bisa dipahami ya. Jadi ketika kita naik kendaraan, tidak ada yang memaksa kita mau naik apa, tapi begitu kita memilih, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Kita lebih luas, kita tidak ada yang memilih menjadi orang Indonesia. Kita boleh memilih sebagai orang Indonesia ataupun sebagai orang Malaysia. Tapi begitu kita memilih kewarganegaraan, ada undang-undang yang mengatur, ada larangan yang harus kita ikuti. Bukankah begitu? Sekarang sebelum lanjut, sebelum saya menyimpulkan, ada satu pertanyaan lagi. Adakah suatu sistem atau tata kehidupan yang tidak menerapkan aturan dan larangan? Adakah? Tidak ada ya? Berarti bisa disimpulkan semua tata kehidupan ada aturan dan ada larangan yang harus dijalankan. Kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 256 yang saya baca di Muqaddimah tadi. Ada satu buku yang berjudul Tasaulat Amrikiyah Haula al-Islam, atau kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya mereka bertanya, Islam menjawab. Buku ini ditulis oleh Dr. Zakir Naik, Profesor Dr. Salah Sawi,
dan Syekh Abdul Majid Subuh. Buku ini ditulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang awam, non-muslim ataupun orang muslim yang ingin tahu lebih jauh tentang Islam. Buku ini ditulis setelah kejadian pemboman BTC di Amerika, di mana umat Islam jadi kambing hitam, jadi tersangka. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan umat Islam. Buku ini berusaha menjawab. Salah satunya adalah menjelaskan tentang ayat surat Al-Baqarah 56 ini, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Tauhid, Tauhid itu adalah setan dan apa saja yang disembah selain Allah. Siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Para ulama ini dalam bukunya menjelaskan bahwa ayat ini memberikan kemerdekaan kepada semua orang untuk memilih. Orang non-Islam bebas memilih agamanya. Tidak ada paksaan untuk memilih agama Islam. Kita orang Islam juga begitu. Tidak ada yang memaksa kita memilih agama Islam. Tapi begitu kita memilih, tentu ada konsekuensinya. Ketika orang lain memilih agama lain, sudah jelas konsekuensinya apa. Nanti di yaumil akhir, Allah itu akan memisahkan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman langsung masuk neraka, tidak ada pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau orang yang beriman diperiksa salatnya. Konsekuensi memilih Islam adalah ada tata aturan dan larangan yang mengikat dan sifatnya memaksa. Kita tahu rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Begitu kita bersyahadat, konsekuensinya adalah kita harus sholat apapun keadaannya. Sakit dalam perjalanan, tidak ada keringanan, tidak ada alasan untuk tidak sholat, kita harus sholat. Zakat dan puasa juga diwajibkan kepada kita setiap tahun. Wajib bisa dibilang memaksa karena harus dilaksanakan. Rukun Islam yang terakhir yaitu naik haji bagi yang mampu. Bicara mengenai mampu, ini sifatnya relatif. Kalau kita ditanya bagaimana kriteria mampu itu, ada yang bisa menjelaskan? Mampu itu relatif. Kalau kita ukurannya dunia, bagi orang yang tidak punya kendaraan, dia merasa tidak mampu ketika melihat ada orang naik sepeda motor. Tapi bagi orang yang naik sepeda motor, dia merasa tidak mampu ketika melihat orang lain naik mobil. Begitu seterusnya, tidak ada habisnya. Lalu bagaimana kriteria mampu atau ukuran mampu yang seharusnya? Kalau kita merujuk kepada Rasulullah SAW, beliau menjelaskan definisi mampu adalah ketika hari ini kita makan kenyang, besok pagi atau esok hari kita ada persediaan makan, itu mampu. Kalau ini kita sepakati bersama, berarti semua orang Islam, semua warga Kolonel termasuk mampu. Bukankah begitu? Ada yang merasa nggak mampu? Insya Allah semuanya mampu. Hanya saja ironisnya, kebanyakan umat Islam, mungkin termasuk saya, yang sebenarnya kehidupannya cukup, terlihat dengan punya kendaraan, punya rumah, makan enak, tapi mereka seringkali mendadak menjadi miskin. Tiba-tiba menjadi duafa ketika dihadapkan dengan ibadah yang membutuhkan biaya. Contohnya, ketika anaknya lahir, Rasulullah menganjurkan jiwa si anak harusnya ditebus dengan akikah pada hari ke-7 dengan menyembelih kambing. Tapi dengan alasan tidak ada biaya, akikah ditunda.
ataupun kalau ada syukuran hanya menyembelih ayam. Begitu juga dengan pelaksanaan Idul Adha. Ketika takmir masjid atau panitia korban berusaha mengumpulkan zakat, dia menolak karena tidak ada biaya. Padahal ibadah-ibadah dalam Islam itu sudah ditentukan waktu dan cara pelaksanaannya. Jadi bisa diperkirakan kapan pelaksanaannya dan apa aja yang perlu dipersiapkan, berapa biayanya. Sebagai misal ketika istri sudah mengandung, berarti sudah bisa diperkirakan 9 bulan lagi harus menyediakan kambing untuk akikah. Ketika hari ini korban, tahun depan masih ada Idul Adha lagi kan? Tidak mungkin tahun depan nggak ada Idul Adha. Berarti bisa dipersiapkan dari sekarang menabung untuk Idul Adha. Begitu juga dengan rukun Islam yang kelima, naik haji. Karena ada tambahan bagi yang mampu, ini seakan-akan melenakan kita, membuat kita terlena, merasa kita tidak mampu dan tidak berusaha. Padahal kalau kita lihat, mobil bisa terbeli, rumah bisa terbeli. Biaya haji tidak semahal mobil, apalagi rumah. Seharusnya bisa dipersiapkan jauh-jauh hari. Waktu dan tata cara pelaksanaan, besar biaya sudah bisa diperkirakan. Bisa jadi kita terlena dengan ayat 256 dari surat Al-Baqarah ini. Tidak ada paksaan dalam Islam. Memang benar, tidak ada yang memaksa Anda masuk Islam. Tapi begitu memilih Islam, ada konsekuensi yang harus ditanggung. Bagi mereka yang mampu tapi merasa tidak mampu, peringatan Allah sangat keras dalam surat Al-Imran ayat 97. Bagi mereka yang mampu tapi tidak mau melaksanakan, Allah mengatakan bahwa tidak membutuhkan dari alam semesta, tidak butuh dari orang itu. Bisa kita bayangkan bagaimana Allah tidak membutuhkan hambanya. Kita tidak diperhatikan, naudzubillah min dzalik. Rasulullah SAW juga bersabda, bagi mereka yang mampu melaksanakan haji tapi enggan, Rasulullah mempersilahkan orang itu untuk mati secara Yahudi atau Nasrani. Padahal kita sering mendengar dalam khotbah Jumat, khotib selalu mengingatkan, jangan sekali-kali mati selain sebagai muslim. Peringatan Allah dan Rasul ini sangat keras. Semoga bisa kita jadikan sandaran. Jangan kita takut terbebani dengan konsekuensi dalam berislam. Ibaratnya seorang atlet, dia tidak akan jadi juara kalau dia tidak mau berlatih. Dia tidak akan jadi juara kalau dia tidak mau bertanding. Jadi konsekuensi berislam itu, kalau kita memaknainya sebagai sebuah kebutuhan, bukan sebagai sebuah beban, kita akan terbiasa dan tidak akan terpaksa. Karena pada dasarnya Allah tidak membebani hambanya melebihi kemampuan dirinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah menegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam surat-surat yang lain juga disebutkan, misal dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Sebenarnya Islam itu mudah. Kalau kita membiasakan, kita tidak akan terpaksa. Kalau kita kembali membicarakan masalah sholat itu wajib, tidak boleh tidak dilakukan meskipun sakit ataupun dalam perjalanan. Tapi Islam memberikan kemudahan. Ketika kita sakit, kita bisa sholat dengan duduk, berbaring, atau dengan menggunakan isyarat. Bahkan ketika kita sudah meninggal pun kita disolatkan. Ketika tidak ada air, kita boleh tayamum. Ketika baju kita najis, kita boleh mencucinya, tidak harus menggunting atau membuangnya.
perjalanan kita dapat memperingkas sholat dengan jamak dan qashar. Jadi di sini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan hadirin semuanya, Islam itu memang mudah, tidak ada paksaan, tapi jangan kita terlena, jangan kita menjadi manja, jangan kita tidak mau berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Karena sekali lagi penjelasan dari surat Al-Baqarah 286, tidak ada paksaan itu tidak ada paksaan dalam memilih Islam. Begitu memilih ada konsekuensinya. Dulu sewaktu saya kecil, orang tua saya selalu mengingatkan bahwa bulan Ramadan bagaikan kawah condro diukur, suatu bulan untuk melatih kita meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk memaksa diri kita, melatih fisik kita, melatih kebiasaan kita, sehingga insya Allah nanti setelah lepas dari bulan Ramadan kita tetap istiqomah, kita tetap menjalankan ibadah dengan sukarela, tidak ada paksaan, tidak merasa terpaksa, kita tahu konsekuensinya, dan kita bisa pada akhirnya mendapatkan surganya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kesalahan kurangnya mohon dimaafkan, ada koreksi mohon saya ditegur di setelah acara ini. Demikian dari